Udah Rabu lagi Bu Abah. Ya Allah, Balik sudahlah lagi. bergulir hari ini. Iya. Dari Rabu ke Rabu, Rabu ke lagi, Rabu. Rabu Waktu lagi. itu cepatnya berjalan Mbak Ebo Sangat cepat berlalu dan tidak terasa kita sudah bulan November ya. Ya. Tanggal 1 sudah bulan November. Ini ada kawannya Maria lagi nyari, Mbak Susan. Tidak, kita bela lama di Maria. Jadi bercarian dengan Maria. Ujinya wa abah kemana lah Maria itu? Ngaku lah lama nak dijenguk. Lah jangan ke Susan, kami bela Kita lama. bela lama nak jenguk Maria. Uji kabar dan ini melo upahan wong masang tenda di ngubah situ. Itu sudah lagi dia ngomong ini apa naik mobil pickup bertiga itu nah. Iya, nah balik ini mudah-mudahan dia banyak rezeki ya, dak ya. Uji kabar terdengar ini apa dikejar pinjol yo. Iya, makanya dia gembuk itu untuk begawi. Iya, masa cari-carian kemana lah, Magia nih pasti di sini. Nah. Biasa tergocok di sini lah, Iya. jam sore. Ya sudah mencak itu. Ini Tidak Iya. kan ngapa nak nyari Jangan Maria tuh. dimakan nih. Jangan kaget, Itu dia- untuk tahu. Jangan para ego dekat Jangan para itu. ego kau tuh ngomong. Ngeces kaget. Iya. Iya. Jangan perlu ditiup-tiup bukannya lele Berapa gitu. ada sih kok? Ay, dok saya ditanya lah wong galungnya. Bukan, wah ebok muat ini. Wah, heboh itu muat. Muat tuh wah ebok. Agak ada campur mumu mawar dikit. Mawar merah. Mawar merah. Udah, aku cak mana lah ya. Ngapu kau nih? Tidak ada apa di sini tumben-tumben. Dan aku nak cerita dengan Maria baik. Nah, iya. Cuman Maria ada kate sudahlah, boleh buat. Salah pula diceritain Maria. Maria kan enggak nyambung lah. Iya, syukurlah Iya. tadi. Lebos sih kok lagi. Iya, cerita apa? Aku nih nak sebenarnya aku nih ke bank tuh kesel sebenarnya Iya, habis ke waktu aku Oh, kalau ada aku wah. ini kan pengusaha Iya. ya bisnis banyak Iya. nah cak itu jadi aku nih datang ke sana cuma nak meneri ATM aku baik alang kelamonyo alang kebanyaknya prosedur yang nak disiap ke harus ada KTP harus ada kakak harus ada ini segala macam lah. Iya, kalau itu prosedurnya prosedurnya susah. Iya, itu. tahu aku. Cuma kan maksud aku pacak dipermudah kalau itu. Dipermudah? Ini ATM aku, Oh. kartu buku-buku aku. Cuma udah masih pacak juga lama ujinya tantangannya ibu. Ini kurang dikit segala macem. Ay, dalam lamunya uji aku. Sudah lah jadi aku tak nak nunjuk Maria duit. Nak ngapo? Ya, maka nak ngambil duit itu tadi tuh lah, nak nunjuk dia tanda terima kasih. Kemarin tuh dia tuh ada nolongnya lah biasa lah. Iya. Sama you dan Maria dengan Maria Iya, dan sama 11, yo 12, 11-12 dengan Maria. Sesuai lah Harusnya tahun. kalau kau tuh ada masalah pelayanan publik, jangan nanya dengan Jangan Maria. salah. Iya. Iya, dia tuh. Aku setuju dengan Maria tuh. Kapan dia cepat. Disuruh pegawai lambat. Jangan kayak itu. Disuruh pegawai lambat. Maria di rekening itu ada duitnya. Nah. Tolong aja lah. Nah. Nah, baca dia. Ini yang salah ini. Gagal tuh. Iya, harusnya kita tuh yang resminya. Harusnya cek itu. Di mana Wak Abang? Ada tahu Ada. tuh. Age ada kawan Kalau Wak Abang kabar datang. ada om nak datang nih. Oh, lamain om Iya. sekarang Wak Abang. Katanya Om Usman nak datang. Bukan. Tahu kantor Iya. ombudsman. Om apa? Ombudsman atau ombudsman? Ombudsman nih, ya ujuku Om Usman juga balik mana Om Usman ini? Iya. Tetangga kita Wak Abang itu balik Teguh Ulu. Obat juga dulu, Om Iya. Usman itu. Iya. Oh ya Om Usman tukang becak itu. Iya. Tetangga kita Teguh Ulu itu. Datang lagi KLP yang Iya. berbeda itu. Harusnya kabarnya ini harusnya ngadu ke situ. Nah. Cek itu. Jangan kan ngadu ke Maria. Atau tidak langsung minta tanggung jawab ke banknya. Iya, cek Ngadu itu. ke Kayak kita tunggu kan nian, wongnya datang. Wah Abah juga banyak Wak Abang ngerti. banyak Wak nak datang ke sini. Ya, wong dua lah sekitar itu. Tapi kan. baca enggak wabah itu tuh, bukannya bang bae misalnya. Nah. Apa aku kemarin juga ada kehilangan apa STNK aku. Nah, alang kesaronya masuk aku tuh. Iya. Oh, udah Abang- tahu lah gue. Kayak Iya. kau tanya-tanya kan narasumber Masuk aku ya, berapa nih ya STNK habisnya kan? Bayari masuk aku tuh. Iya, sabar. Cobaan kali Gimana, hidup Kak? ini. Cak Pano Sabar, tanya cobaan kayak kali gitu hidup ini. dengar aku juga Cak Pano prosedur. Ya Allah. Cuma cerita Allah Silakan masuk, Pak. Ya Allah Pak Adrian. Iya. Pindah. Weh, Iya, pindah. pindah. Pindah yuk. Iya, ini untuk binatang Iya, khusus iya, kau iya, ini iya. sudah setel. Oh ini, ini ombudsman ini. Iya, bukan. Nah, Iya, Ombudsman dari ini. Ombudsman. Kantornya namanya ombudsman. Iya. Oh, tapi bapak namanya Om Usman. Galak ngawak juga ternyata Bapak. Tapi nama itu Pak Adrian namanya. Iya. Dari mana Pak Usman itu? Adrian. Bukan Ombudsman. Dan mau diperkenalkan dengan masyarakat kita. Masyarakat.
Masyarakat Waebo, iya. Halo pemirsa Waebo, selamat sore. Kebetulan tadi kami ini dengerin Wong di warung ini langkah serunya ngomongin Usman itu. Aku udah lagi makan pempek di jero itu sampai keselekan. Jauh dulu Bapak. Aku juga Pak, Lalu akhirnya aku mampir ke sini. Nah, kebetulan memang Ombudsman ini adalah lembaga negara yang memang tugasnya khusus ngawasin pelayanan publik. Jadi layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, kementerian, termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Hukum Milik Negara BHMN itu. Terus pribadi atau swasta yang ngelaku ke pelayanan publik, baik make dana APBN ataupun APBD sebagian atau seluruhnya itu bisa jadi objek kawasan ombudsman. Itu cocok nian kita nak ngadu ke permasalahan dan pelayanan publik tadi. Itu. Cuman itulah Pak, kita ini kalau terdengar ada pungli lah ya. Nah, terus juga kalau dilambati segala gawe, berkas-berkas kita tuh cek ditunda-tunda. Nah, itu benar nggak ngadunya ke ombudsman? Itu kalau memang karena ini dalam ombudsman itu kan biasanya kami salah satunya akan nyingok prosedur. Biasanya kalau pelayanan publik tuh dia sudah netep ke SOP-nya. Itu bukan sop yang galak kita makan. Standar operasional prosedurnya. Standar operasional prosedur model itu. Jadi misalnya nih kalau kita nak buat KTP, SOP-nya apa misalnya? Kita mesti datang ke Dukcapil, bawa atau mungkin misalnya surat keterangan RT, atau mesti bawa kakak kita dan lain-lain dan sebagainya. Dan itu biasanya mesti dipampangkan dengan jelas di kantor Dukcapil itu. Jadi singgonya nih masyarakat kapan datang ke Dukcapil tuh, aku nih pengen ngurusin apa, pengen ngurus KTP, nah itu mesti jelas prosedurnya apa. Termasuk di SOP itu kalau syarat lengkap berapa hari mesti selesai. Itu kita ini kan sering tuh masyarakat ngeluh mod KTP 3 bulan enggak selesai, 6 bulan enggak selesai. Ini SOP-nya. Jadi kalau SOP-nya terpampang, masyarakat juga bisa komplain. Pak, itu di SOP-nya katanya kalau syarat kita lengkap, mestinya selesai sehari 2 hari misalnya. Ngapo ini aku nih berbulan-bulan? Itu, apa dia halnya? Kurang pelicin. Apa kurang pelicin? Aku beli tadi ya Pak. Bawa salah seorang asisten kami. Om siapa? Apa Kandel? Om siapa namanya Om? Kalau nama lengkapnya Henrico. Panggilan kita siapa Kak? Panggilan kecilnya Rico. Awas Kak Riko, memang yang jilbab hitam ini lagi nyari lakinya. Ayo. Kak Riko ini sebagai kepala keasistenan pencegahan. Yang mencegah-cegah itu urusan kita. Karena memang Kalau cegat urusan aku Kak. karena memang mencegah lebih baik ya Kak. Kalau misalnya pengen mengadu ke ombudsman itu cak mana prosedurnya Pak? Itu bisa langsung datang ke kantor kita, bisa juga melalui medsos kita, bisa juga melalui pengaduan kita. WhatsApp Pak ya, ada WhatsApp kita ya. Jadi langsung. Apalagi kalian jauh-jauh kan pecah dari Lahat, Muara Enim, Lubuk Linggau, kasihan kan kalau dia nak datang langsung. Cukup melalui WhatsApp. Kaget petugas kita yang tiktokan dengan dia, apa masalahnya. Dia cukup kaget ngasih kronologisnya, apa dia misalnya. Terus cukup fotokopi KTP, model itu baik. Dan ndak katik biaya sepeser pun. Gratis. Gratis. Galak aku baca itu. Kau nak lapor ke apa? Aku nih nak lapor ke kelambatan dalam pelayanan di perbankan itu kenapa? Karena aku galak ke sana tuh agak lama. Masuk juga Pak ada di dalam ranah ombudsman. Mesti diingat tadi objek kawasan kami ini kan BUMN. Jadi kalau kita jenguk bank-bank BUMN itu apa-apa baik, misalnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, itu pokoknya yang bau BUMN, Bank Negara itu. Tidak apa-apa disebut Pak. Sponsor. Jadi memang itulah Pak, Susan ini ngaju ke bank itu ditolak terus Pak. Kapan dia jenguk dan ini berkas dan nak ngaju ke diri sebagai dirut utama.
orang tuh ngaju ke kredit. Iya, kredit. Jadi diru. Cuma nak ngaju ke kredit utangnya masih belum lunas. Mana iya sesuai lah nak dilambat ke. Namun lah buruk. Kita mesti BI checking. Iya, Saya tinggal di mana-mana, ada dana, aku laku. Kredipo lah. Kredipo. Banyak. Iya. Tapi kalau misalnya nyengok dari kasus-kasus yang ada di Sumatera Selatan, kira-kira banyak tak Pak? Iya. Di Sumatera Selatan. Kalau bank ini kan ada juga yang masyarakat tuh ngeluh misalnya nih, sudah tahu banyak yang ngantri di depan, tapi teller tuh kayaknya cuma Siko yang aktif. Benar, nak galak cak itu juga Pak. Yang lain kayak cak cuek-cuek baik, cak nggak tahu modelnya itu. Ada yang bahkan mungkin pas kita cek langsung, oh lagi nyengin handphone modelnya itu. Nggak Kita sesuai, jenguk, ya. ngapain ini senyum-senyum deh, kapan kita itu, oh nonton drakor. Iya itu. Itu. Tapi banyak kasus yang masuk di kita itu kan ini kita sering nih misalnya masyarakat tiba-tiba rekeningnya ini apa ada yang bertransaksi. Nah. Padahal bukan dia yang bertransaksi. Nah, ini iya, masuk real ini di kita ini Benar. laporan. Ada ASN melapor ke dengan kita, Pak aku nih katanya 6 bulan yang lalu tabungan aku nih tiba-tiba ada uang 6 kali narik melalui ATM aku. Lah. Sejuta sampai 6 kali 6 juta katanya. Oh, cak mana nih itu Nah, kira-kira. lah melapor ke pihak bank itu, lah 6 bulan ini aku kolar kelir bae gawe. Itu. Tapi tidak selesai selama 6 bulan kejelasan ya, ini. Pak. Macam-macam ya Pak, misalnya kayak aku datang hari ini kaget Pak, kami cek dulu di mana terjadinya tempat penarikan duit itu katanya. Nah ini kebetulan BUMN ini bank itu, kami sebut banknya apa. Sudah datang, dia minggu depannya datang lagi nanya, Pak mana lah dapat belum? Sudah lah dapat tempat ATM-nya di daerah ini katanya. Tapi kaget dulu, kami nak nyengok rekaman CCTV-nya. Siapa tahu kaget katanya bapak yang lupa nariknya. Panjang ini bakal Kayak ini. panjang kita lanjut lagi. Kita tengok CCTV ya, kita tengok CCTV anak lewat Kita dulu. ngambil ini uang apa tuyul lah. Kita bakal lanjutkan sudah sekarang ini tetap bersama kami di Warung Waebo. Jadi Pak, pokoknya Waebo ini nah iklan bertepuk tangan terus Pak. Seru ya. Untuk tepuk Iya, tangan bukan untuk untuk tepuk tepuk tangan tangan. Pak ini. Iya. Soalnya bagus masuk budak-budak TK. Biar semangat Pak. Iya. Jadi pemirsa, balik lagi kita di Warung Waebo segmen kedua. Kita ingatkan juga untuk pemirsa di rumah yang pengen nelpon Ya. secara langsung live interaktif di 0711 380022 dengan tema kita hari ini Ombudsman dan kasus maladministrasi pelayanan publik di Sumatera Selatan. Nah, jadi nyambung cerita tadi, siapa Pak yang ngambil duit itu di ATM tadi Pak? beliau. Sudah di CCTV itu Pak. Sudah di CCTV dia datang kaget Pak katanya. Ini kami cek dulu siapa yang ngambil. Oke nya. Akhirnya dia tunggu lagi seminggu kemudian dia datang lagi. Dijawab lagi sama petugas bank itu, kaget Pak, ini sudah dapat, ya, tapi data ini mesti kami serahkan lagi ke pusat. Nah. Itu. Jadi pokoknya selama 6 bulan itu keselatinya dia, aku kolar kilir bae katanya, ndak kate kesudahan. Makanya pada waktu sosialisasi, aku nyelas ke pengertian ombudsman apa yang jadi objek awasan kami apa, dia inget, nah masuk juga bank nih, kalau pacak lapor, akhirnya dia jadi melapor lapor. ke kami. Nah, melapor ke kami verifikasi dan diterima sebagai laporan kami, itu minggu depannya kami panggil pihak bank, dan alhamdulillah minggu depannya lagi yang pelapor itu WA kami, Pak, alhamdulillah mau kasih duitnya lah masuk lagi ke rekening aku. Itu. Wah, mantap aman cak itu. Duit dia tapi duit dia. Duit dia. Bukan duit uang lain. Oh, duit dia nih aneh. Oh, duit yang 6 juta yang tertarik itu dibalik ke lagi dengan pihak bank. Nah, makanya Ombudsman tuh banyak nemu ke kasus. Jadi kan kalau ada gium di masyarakat nih, kalau berurusan dengan layanan publik tuh kalau pajak disaro-saroi ngapa nak dimudahi. Kalau pajak dilambat-lambatin ngapa nak kita cepetin. Kalau pajak kita pungli ngapa nak kita gratis ke. Nah, itu banyak Ombudsman nemu ke bukti langsung hal itu terjadi. Nah, Apakah ini buktinya? apakah ini apakah orang yang dia orang dibayar tadi? kita Siapakah angkat dia?
Halo, Warung Ebo. Halo. Ya, Warung Ebo dengan siapa di mana? Dengan Zubaida di Pelaju. Nah, Ibu Ya, Zubaida, silakan. Nak ada nanya masalah apa? Zubaida? Nah, dicatat dulu. Silakan Silakan, Bu Bu. Zubaida. Halo Pak Ombudsman. Nah, Pak Ombudsman, ya. Ombudsman. Pak Usman. Pak Adrian, Bu, namanya, Bu. Maaf, Pak Adrian. Iya, Ya. silakan Bu. Pak Adrian mau bertanya, seandainya Pak, saya ini seandainya Pak, memang saat ini sedang mengurus surat tanah Pak Adrian. Sudah hampir 2 tahun Pak, belum keluar uang. Gimana Pak caranya Pak, bisa minta bantuan dengan Pak Adrian Pak? Tapi pas ngurus Ini surat tanah itu sudah sesuai dengan prosedur belum? Program Prona Pak. Oh, Prona. Oke, itu baik Bu Itu Zubaida. baik. Halo, Ibu. Bu Zubaida. Iya. Waktu ngurus surat-surat itu sudah sesuai belum dengan prosedurnya, Bu? Nah, untuk bukti-bukti itu udah ada. Memang kemarin dikoordinir sama RT baik. Oh. Yang belum keluar tuh Ibu Dewe atau hampir seluruh uang yang di RT itu yang belum keluar galau? Atau cuma ada beberapa bagian yang belum keluar warganya? Beberapa, dan tahu juga aku yang lain. Dan aku bercerita dengan tetangga yang lain Pak. Oh, Galak-galak bercerita, ya Bu. Cerita, Bu. Bapak, Bu, keluar rumah sekali-kali. Ya. Itu baik Bu Zubaida. Terima kasih banyak. Ya, terima Ya, Bu. kasih. Ya. Pak, aku nih Pak. Ya. Ya, Sabar, Bu, ya. sabar Bu ya. Baik. Ya, ada jalannya galau. Cobaan galau hidup Ibu sabar ya. Nah, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Silakan Pak, cak mana Yo, Pak kira-kira? Urusan mungkin lain. aku minta Pak Enrico nih. Nah, Karena apa nih? memang Pak Enrico ini sebelum Kepala Keasistenan Pencegahan, beliau ini Kepala Keasistenan Penyelesaian Laporan kami. Oh. Wah. Jadi masih muda, beliau sudah kepala, Pak. Wah. Berarti galak nyelesaikan laporan-laporan permasalahan. Laporan masalah rumah tangga, Pak. Iya, tidak ada masuk itu. Nggak masuk. Silakan Pak. Tapi pernah dilaporkan uang, pernah juga. Pernah dilapor ke Bapak. Datang ke kantor dan ngomong apa lagi aku belum balik-balik. Nah, tidak kami terima kan. Lain urusan. Ya mungkin dia lah sudah pening-nian. Ada Jangan juga. kesana dia. silakan Pak, Ya. cak mana tanggapan? Yo, makasih Ibu Jubaida ya. Iya. Iya, pelaju. Jadi terkait dengan laporan tadi, memang sebenarnya ombudsman ini kan bukan dukun sebenarnya. Jadi kalau cuma sepintas seperti itu kan kesannya memang kita harus melihat secara utuh dulu nih kasusnya Cak Mano kan. Kalau tadi dia ngomong soal tanah dia sudah dia maju ke labor ulang kali, kemudian dia sudah syarat surat prosedur ternyata tidak keluar dari BPN, ya berarti kan BPN-nya nak kita gari. Apa masalah dari Ibu Jubaida ini? Nah, kalau ternyata rupanya Bu Jubaida dewe tidak sesuai dengan prosedur tadi, ya berarti Ibu Jubaidanya yang kita ngomong ke. Jadi memang fungsi ombudsman ini kan dia lebih kepada netralitas dia di tengah-tengah itu kan, menyambungkan antara pemberi layanan dengan pengguna layanan. Nah, sama kasus yang di perbankan tadi. Ini kan soal makanya hadirnya ombudsman ini ya untuk menengah itu. Jadi ini ngapa sih kasus tanah dia ini sudah melok prona segala macam belum selesai. Makanya saranku dengan Ibu Jubaida kaget melapor langsung ke ombudsman. Itu ada tadi nomor WA kami. Ya, nah dicatat baik nomor WA kami di 0811 970 3737. Nah, Jangan lupa bawa KTP, bawa galau seluruh kronologinya, kayak kita sampaikan di kantor. Jadi biar lebih detail gitu kan ngomongnya. Dan memang ya ini juga perlu juga tahu juga nih yang lain juga kan. Memang nama ombudsman ini asing ya. Iya. Ada yang nama Om memang ombudsman ini biar tahu juga ada di 174 negara. Wow. Jadi selain Indonesia ada negara-negara lain yang sudah membentuk yang namanya ombudsman. Makanya negara pertama sekali yang membentuk ombudsman itu namanya Swedia. Berarti itu bahasa Swedia. Ya, Skandinavia Oh, bahasanya. Skandinavia. Jadi Artinya kenapa apa tuh Pak kalau di bahasa Indonesia itu artinya? bahasanya dia perwakilan.
perwakilan. Jadi kita tuh diberikan negara untuk mewakili kepentingan pelayanan publik. Nah, ombudsman lah perwakilannya. Jadi negara ini membentuk lembaga ombudsman untuk mewakili masyarakat yang hak-hak pelayanan publik dia yang tadi yang terganggu padahal dia punya hak dewek kan. Nah, jadi ombudsman lah hadir di situ sebagai penengah. Nah, makanya ombudsman ini jangan salah bukannya penegak hukum. Kalau dia datang harus nangkep bukan. Nah, tapi tadi dia tadi menengah itu, tapi kalau ternyata tidak bisa ditengahi, yang pemberi layanan tadi juga nekak bayar segala gawe, nah berarti datanya nak kita serahkan dengan hukum tadi. Nah, itu kira-kira. Biasanya itu Kak berapa lama Kak untuk penyelesaian laporan atau tergantung case-nya masing-masing Kak? Ya tergantung jenis pelayanannya. Kalau ada yang cepat, dia ada yang lama. Karena cepat lamanya itu bukan karena tadi ada biaya atau tidak, bukan, karena memang gratis kan. Ini kan cepat lamanya tergantung dari ininya kasusnya, misalnya soal tadi wong datang nak berobat, ternyata dia dipersulit sakit segala macam, kamar tidak tersedia padahal ada, nah ombudsman bisa segera selesaikan. Solusinya adalah mencari solusi kamar yang lain dan segala macamnya. Tapi itu kalau relate-nya di masyarakat selalu sakit itu yang biasa yang sering galak masuk juga. Itu mungkin kira-kira itu Bu Jubaida ya. Nah, itu. Oke, Karena langsung ombudsman main. ini netral. Netral. Jadi mencari tahu dulu apa permasalahan sebenarnya. Iya. Nah, sebelum dilakukan mungkin penyelidikan atau tindakan Kasih datang kan itu. Ya. Wabah galak sakit paru-paru kan berobat juga. Age kalau tidak dapat kamar bisa kemarin di Jogja kamar. Kamar mandi tadi. Oh, jago aku ini sakit, bukan mandi jago. Paru-parunya kan agak kotor. Iya. Jadi suruh bersihkan kamar. Aku ini bukan paru-paru deh, kotor otak kadang-kadang kotor juga kan. Hati juga kotor. Ngejek aku. Berarti Bu Jubaida tadi tinggal bawa KTP dan juga alat-alat Ya KTP, cuman Oke, itu dokumen-dokumen alat dokumen yang lain, kaki dokumen selebihnya kan lengkap. kita bisa lengkapi dengan sendiri. Jadi memang hadirnya ombudsman ini membantu masyarakat kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan Nah, kalau Pelayanan memang publik. bekerja sama dengan instansi pemerintahan yang ada di Sumatera Selatan, mungkin APH lainnya juga bekerja sama nggak Pak? Seperti kepolisian, kejaksaan, dan TNI Iya. Polri. Kalau dengan instansi lain, Nah, jangan dijawab Jadi dulu. dijawab Nah, dulu, Caca Pak. ini. Iya. Iya. Kita jawab aja Nolak ke kamu. Pak Adrian. Iya. Lain. Jadi pemirsa, kami bakal balik lagi. Sudah yang sekali ini tetap bersama kami di Warung WFO. Senang nggak Pak Abah? Nah, para abis makin kenceng Iya, banget para rekaman abis. ini. Nggak apa-apa, semangat. Iya, Tambah semangat. Tambah seru. Seru. Jadi Bahasan pemirsa di kita. rumah, Wak Ebo ingatkan juga kalau memang masih ada yang nak bertanya seputar tema kita hari ini, memang relate lah ya, Iya. Cak Uci Cak Susan tadi di Iya. kehidupannya sehari-hari Iya. dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Mumpung ada Pak Adrian dan juga Pak Hendriko di sini. teleponlah. Iya, teleponlah di 0711 380022. Nah, terkait betul. pertanyaan STNK hilang, pacak juga itu. Iya. Pak Om, Pak Om. Pokoknya apa-apa yang pelayanan publik yang Maladministrasi, dipersulit, iya. diperlamo, nah itu pacak ombudsman yang menyelidikinya. Pertanyaan Wak Ebo tadi Pak, Apa itu? Cak mana tuh bekerja sama dengan instansi yang ada di... Nah, Halo, belum halo. nanya lan telepon ini. Halo, Bandung. Iya, enggak apa-apa kita angkat dulu, Bay. Iya. Halo Wak Ebo, Warung Wak Ebo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, sedang di Palembang. Ya. Dengan siapa, Pak? Ini Yudi. aku masih ini dengan apa sih bedanya polisi sama ombudsman. Jadi kalau seandainya ada maladministrasi, kita lapor ke polisi apa ke ombudsman dulu. Kalau lapor ke ombudsman dulu, apa tindakan yang nanti ombudsman ambil? Apakah ombudsman lapor juga ke polisi? Sekian Pak, terima kasih. Oh, itu. Jadi lapor polisi dulu, ombudsman dulu, Pak. Oh, jadi. Nah, bagusnya Lapor kemana dulu, langkahnya. bagusnya Pak, langkah-langkah yang pertama ini. Iya, kalau memang ada kasus misalnya tindak pidana yang berhubungan langsung dengan tugas kepolisian langsung, itu yang mesti lapor ke polisi dulu. Seperti itu. Maling misalnya kan. Uang maling, ya tidak mungkin juga melapor ke ombudsman kan, gitu. Karena bukan tugas ombudsman Iya. nangkep maling Iya, misalnya. benar. Nah, yang jadi permasalahan, kapan kita bisa melapor ke
peristiwa yang terkait dengan kepolisian ke ombudsman. Manakala laporan kita yang kita lapor ke kepolisian tadi ternyata diantengin bae sama polisi. Tidak ditindaklanjutinnya misalnya. Kemudian tidak katik surat pemberitahuan perkembangan laporannya. Lah sampai kemana barang ini misalnya. Itu. Nah itu baru boleh masyarakat tuh melapor ke kita. Oh, termasuk Itu. kepolisian juga bisa kita datangi juga ya? polisi, Betul, BPN, Polisi. Bisa nih kayaknya. pokoknya instansi yang nerima duit negara, Oh, yang benar. ada pelayanan publiknya kan itu. Pelayanan publik Seperti itu ya. PTSP-nya PTSP, ya. Memang kalau kita jengok misalnya laporan yang masuk ke ombudsman itu, tadi kan Pak Enrico sudah ngomong nih, yang paling banyak itu Pemda. Iya. Tapi pemerintah daerah. kamu kan tidak bertanya ya nomor 2, nomor 3-nya apa Pak? Kan itu. Boleh Pak ditanya Pak. Boleh, tidak bayar kalau Iya. Kalau kue ini bayar nggak? Tidak, gratis. Gratis. Untuk beliau berdua. Iya. Spesial ya. Iya. Apa Jadi Pak? secara nasional maupun di tingkat provinsi itu rata-rata nomor 1 itu memang pemerintah daerah. Ngapa pemerintah daerah yang paling banyak dilapor? Kewajar karena memang layanan publik dia yang paling banyak. Jadi masalah uang di kelurahan, masalah uang di kecamatan, masalah uang di Dukcapil, masalah uang di PTSP, masalah uang di dinas sosial, pertanahan ya Allah. ya, itu masuk ke pemerintah daerah Galuh. Nah yang kedua apa? Yang kedua itu kepolisian. Itu jadi kepolisian ini cukup banyak nyumbang lapor masyarakat. Yang dilapor ke masyarakat itu paling banyak apa? Yang itu tadi. Laporan. Masyarakat sudah melapor ke polisi, tetapi polisi ternyata ada yang menurut masyarakat kok tidak maju-maju laporan kami ini, kok kami Diam minta ke laporan perkembangannya tidak dikirim-kirim sama dia. Kok kayaknya polisinya nih tidak profesional nanganin Nggak cepatan, laporan Pak, ya? aku ini, nah model mah itu. Nah lalu instansi yang ketiga yang banyak dilapor masyarakat ini relate juga nih sama yang pertanyaan Ibu siapa tadi? Zubaidah. Tanah. Dari Pelaju, kantor PPN. pertanahan. Itu. Tanah. Jadi ada yang uang misalnya ngeluh ke kita, Pak kita sudah ngajukan untuk pembuatan sertifikat lah 3 tahun, tapi tidak selesai-selesai. Kita nanya pihak BPN juga tidak dinyuk tahu kekurangan kita apa, masalah kita apa, modelnya itu. Atau misalnya masyarakat juga yang melapor ke kita, Pak kita lah ngirim surat ke BPN mempertanya ke itu, tapi lah 3 kali surat kita kirim ke BPN, tidak dijawab-jawabnya juga. Nah itu, akhirnya mereka melapor ke kita, modelnya itu. Ya itu. Oke, Jadi kalau masalah kejahatan yang terjadi Tindak masyarakat, pidana langsung lapor polisi. dijambret, ditodong, diapo langsung lapor polisi. Laporannya tidak ditanggapi, lapor ke ombudsman untuk keterlambatan pelaporan. Nah, tindak lanjutannya. Kan lama baik kalau ditolak juga kan. Oh. Ada juga laporan ditolak kan. Ditolak juga. Kita harus tahu juga ngapu itu ditolak. Nah, jadi bisa langsung ke ombudsman kage kalau ditolak. Oke. Tapi pertanyaan tadi bekerja sama juga tidak dengan Ya, siapa Pak bekerja sama Iya, dengan kalau instansi? kerjasama tuh pasti kami kerjasama. Makanya kami itu ada namanya narah hubung, ada focal point istilahnya. Sama seperti kami bentuk 2 tahun yang lalu, misalnya kami ngumpul ke seluruh kepala inspektorat, seluruh kabupaten kota untuk bentuk focal point narah hubung. Jadi kalau misalnya ada laporan misalnya di Kabupaten Musirawas, kami cukup ngontak inspekturnya di sana. Pak, ini ada laporan di Musirawas. Misalnya berkenaan dengan misalnya kades atau camatnya. Nah, tolong bantu kami, misalnya kami nak lakukan klarifikasi, tolong dikumpul ke camatnya misalnya di kantor inspektorat. Kami akan meriksa di situ. Gitu. Jadi kagak inspektoratnya bantu kita mastik si camat ini hadir pada waktu kami datang ke sana. Itu. Dan ada juga karena sudah terbentuk focal point, kadang-kadang via phone by bisa selesai permasalahan itu. Ya. Itu. Ya sudah Pak, ini sudah kami koordinasikan. Ternyata masalahnya cuma ini dan sudah dilakukan perbaikan. Model itu. Jadi itu gunanya focal point itu untuk mempercepat penyelesaian masalah. Nah, dengan instansi lain misalnya ombudsman itu juga tergabung dalam Saberpungli. Itu. Jadi kami juga ikut masuk di sana di Saberpungli. Nah, dan di situ juga kami bisa melakukan koordinasi dan kerjasama. Itu. Apalagi kalau kemarin kan banyak tuh berita-berita waktu PPDB masyarakat ngeluh, ini pungli di sekolah nih kayaknya kok banyak nian.
mahalnya. Benar. Budak baru nak masuk lah ditagih duit berjuta-juta modal Apalagi kalau itu yang kan. negeri kan dia udah bos ya Pak ya. Ya. Itu harusnya tidak perlu lagi dipinta-pintai. Tuh. Banyak itu. Berarti kerjasama dengan komunitas sekolah juga. Iya, jadi bekerja sama supaya mempermudah tugas Iya. ombudsman itu. Supaya cepat terselesaikan masalah itu. Nah, yang jadi pertanyaan juga Pak, waktu misalnya ada masyarakat yang mengadu ke ombudsman, nah ombudsman kan bergerak untuk menyelidiki dan sebagainya. Nah, perlindungan kepada pengadu ini cak mana Pak? Nah, itu biasanya mak ini di ombudsman itu pelapor boleh memilih apakah identitasnya ingin apa itu dirahasiakan kepada terlapor atau tidak. Nah, contoh biasanya rata-rata laporan tentang pungli di sekolah-sekolahan itu pelapor tuh memilih untuk dirahasiakan. Ya. Karena anak tadi. Gitu kan kasihan tuh kaget ketahuan wong tuanya Laju anak. laju ke anaknya Dikasih, dikasih oleh sekolah. Banyak itu kejadiannya. Banyak kejadian. Banyak. Jadi itu bisa memilih ya Pak, kalau memang dia Bisa pengen memilih, dipublish, bisa dipublish Iya. oleh pelapor yang Tapi tadi. ada laporan yang tidak baca. baca. Misal nih, Pak aku nih ngeluh nih, KTP aku udah selesai. Nah, Cak mana Aku tuh? nak melapor ke Susah. Dukcapil, tapi aku nak milih dirahasiakan Tidak identitas pas. aku. Iya, Yang itu. mana kan? Iya. jadi dukcapil tadi KTP siapa yang kamu tahu? Enggak boleh tahu, enggak boleh tahu. Tak yang tanah tadi Ibu Zubaida kan enggak baca juga kan? Nah, tanah siapa? Tanah siapa? Tidak tahu. Tanah kakek moyang aku dulu. Tidak boleh baca. Iya, itu benar kan. benar. Iya. Ada kasus-kasusnya yang memang harus diungkapkan. Harus diungkapkan Iya. identitas. Iya. Oh, iya. Tadi seharus berhari-hari nyari dokumen Nah, itu. memang itu dukun aku tahu ya kan? Iya. Biasanya Pak dalam 1 bulan pelaporan yang diterima dari ombudsman itu berapa banyak sih? Di ombudsman tuh sampai sekarang kalau Sumsel tuh masuk sekitar 269 Satu laporan. bulan? Enggak, dalam sampai 1 tahun sampai ini. bulan ini. Oh, oke. Sebulan Tahun ini. berjalan ya, tahun Dalam, berjalan. dalam Sampai tahun November. berjalan dari Januari sampai sekarang ini. 261. 69. 9. Rata-rata tuh apa Pak dominannya? Itu tadi Kasusnya. pemerintah daerah, Ya. polisi ya. Dinas, maksudnya dinas apa yang paling banyak? Kalau dinas Atau lebih Dukcapil mengerucut Pak. kayaknya ya. kalau dulu Dukcapil memang Capil. Iya, Dukcapil, ya. iya, iya. Itu masih terjadi KTP masih iya, terjadi. masih terjadi. Masih itu. terjadi. Tapi Pak, lebih senang banyak pengaduan atau tidak kalau dari ombudsman? Pertanyaannya bagus itu. Kalau enggak kata berapa enggak begawe kan ini. Kalau nano dengan pencegahan lebih senang enggak kati laporan. Karena mencegah. Artinya pencegahannya berhasil. Kan mencegah maladministrasi kan Ya. dengan Iya. tema kita hari ini kan. Ya, berarti Tapi cara main nih. menyegah itu Pak. Nah, Main itu nih, fenomena buruknya layanan publik Benar. itu pecah gunung es. Yang terjenguk di permukaan itu cuma sedikit, Iya. yang di bawahnya itu banyak. Banyak Pak. Makanya kalau kita jenguk sekarang dari 17 kabupaten kota yang melapor, itu bahkan misalnya ada 4-5 kabupaten kota tuh yang dalam setahun 2 tahun tuh belum tentu ada laporan yang masuk di kita. Paling banyak nih Palembang. Palembang tuh menyumbang hampir 50% laporan di kita itu setiap tahun. karena dekat. Karena dekatnya. Tapi yang jadi pertanyaan kita, apakah yang banyak melapor tuh lalu layanan publiknya buruk? Bagus, buruk. Yang ndak katik laporan itu layanan publiknya bagus? Tidak, juga, belum tentu. Tentu. Gunung es tadi Pak ya? Jadi, Pak, kalau ombudsman dewek kan nggak bisa memenjara tuh, Pak. Tapi ada sanksi yang diberikan ke instansi kalau memang sudah Iya. diberikan surat, diberikan teguran, tapi tidak bisa juga apa yang bisa diberikan ombudsman sanksi. iya, mungkin kan termasuk masyarakat nih, oh kalau aku melapor ke ombudsman nih apa dia tindak hasil akhirnya? Ya, benar. Itu. Nah, hasil penyelesaian laporan kami itu kami akan tuang ke dalam LHP, laporan akhir hasil pemeriksaan. Di LHP itu nanti kalau andai kata terbukti maladministrasinya, itu akan ada saran korektif. Misal, ada uang melapor ke pungli di SD. Kita paham kalau level SD SMP itu wajib belajar. Harusnya 100% itu ditanggung galau oleh negara. Tidak boleh lagi ada tambahan apapun juga. Tetapi tetap terjadi itu. Kita berikan saran korektif karena terbukti maladministrasi, kita minta balik ke lagi di pungli itu. Nah itu. Nah, kaget talak sekolahnya ini kita kan jenguk, dipatuhin enggak saran korektif yang diberi ke ombudsman itu.
Itu. Temuan itu. Nah, kalau andai kata tidak dipatuhinnya, itu tadi dalam jangkau 30 hari biasanya itu kami serahkan ke pusat. Teguran. Nah, di pusat itu KG akan dimonitoring lagi, dan kalau sampai tidak masih galak yang laksana kesalahan korektif Ombudsman perwakilan, itulah KG yang keluar rekomendasi. Itu. Rekomendasi ini yang bahaya ini, Pak. Kepala sekolahnya dimutasi. Rekomendasi Ombudsman ini yang berbahaya ini. Berarti dia data ya Pak, langsung support data ke pusat tadi. Dan memang kalau kita jenguk data, rekomendasi Ombudsman tuh keluar tuh juga ternyata tidak banyak. Kamu bayangkan ya misalnya, dalam setahun Ombudsman itu menerima laporan 9 sampai 10 ribu laporan nasional. Kalau kita kali ke selama 10 tahun ini, lebih kurang sebanyak sekitar 90 ribu laporan. Dari 90 ribu laporan yang berujung ke rekomendasi itu ternyata baru 14 laporan. Berarti memang. Jadi kalau kita persentase ke itu 0,00 sekian persen. Dari 90 ribu yang berujung rekomendasi cuma 14. Artinya apa? Sebagian besar saran korektif Ombudsman itu rata-rata dilaksanakan oleh senter lapor sebelum ke rekomendasi. Sebelum rekomendasi itu. Sebelum kita rekomendasikan kita tidak juga rekomendasikan. Ada lagi yang direkomendasikan. Jadi kemana-mana tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Yang terakhir sepi apa? Mau sepi sih? Ulang sekali lagi sampai tiga. Kan biasanya terakhir yang paling semangat. Iya, harusnya ini kalau untuk Ombudsman ini tambah lagi sejam lagi. Iya, sebelum maghrib Pak kalau baca. Iya, sudah. Bakal yang ngadu nih. Ayo kita bukakan pikiran kita Ombudsman itu seperti apa dan bagaimana. Mereka ini netral. Jadi mereka ini menangani aduan dari masyarakat terkait pelayanan publik. Jadi mereka yang menyelidiki dan sebagainya, menjadi penengah. Nah, nak diselesai ke Cak Mano gawe ini, kalau nak pacak diselesai ke tekak bantah, rekomendasi. Laporan. Agak ngeri. Cairan pacak daftar. Kan hanya tadi kan kapan bukaan. Nah, ya biasanya kalau misal ini kan Pertanyaan kita tadi terakhir sebelum ikan apa? Apa itu? Lupa. Sudah kau tanya lah ya. Nanti kalau misalnya ini Ombudsman ini kan tidak di bawah dinas manapun, kementerian manapun ya Pak ya? Langsung ke presiden. Mungkin sebelum jawab itu kita ini dulu, mungkin nak disampaikan juga soal maladministrasi ya. Jadi kan tadi kita sudah bahas terus maladministrasi, ini kan masih asing juga ini. Biasa kalau kita dengar malpraktek. Nah, maladministrasi ini sebenarnya kalau di Ombudsman ada 10 jenisnya. 10 kok jenisnya maladministrasi itu. Yang dialami oleh Cek Susan tadi. Misalnya dia sudah lambat. Nah, itu namanya penundaan berlarut. Ada lagi namanya pungli. Nah, itu juga masuk. Misalnya ada tindakan kita datang, pemberi layanan datang, pengguna tadi sibuk main HP. Bahkan bentak-bentak, itu namanya tidak patut. Nah, jadi banyak sebenarnya 10 jenis maladministrasi yang bisa ditangani oleh Ombudsman. Sangat lebar dia. Jadi bahkan tindakan sekecil apapun oleh pemberi layanan itu bisa dilaporkan ke Ombudsman. Sampai pada dia diem ke baik, kita datang, diem, kita tidak senang, sudah kita lapor ke atasan dia juga cuek, bisa dilaporkan ke Ombudsman. Ini soal persepsi baik. Kadang-kadang banyak yang ya tanda kutip banyak yang tidak peduli juga kan terkait itu. Nah, ini kita ngajak juga biar kita sebagai pengguna juga peduli dengan tindakan pemberi layanan juga. Salah satunya lapor ke Ombudsman. Jadi biar tahu juga gitu. Biar masyarakat tahu ada media sosial. Media sosial kita ada di Instagram, lengkap Facebook segala macam. Yang agak ada aktif ini di TikTok bae Mas. Nah, joget-joget. Jadi memang media sosial kan ini juga memberikan informasi yang luar biasa untuk masyarakat. Apa dia Instagramnya Tika atau media sosial? Ombudsman
RI Sumsel. Ombudsman Ombudsman RI Sumsel. Tidak ganti spasi. Ganti spasi langsung Benar. ambil baik. Benar. Ada juga ada nomor WhatsApp-nya kalau memang Ya tadi pengen WhatsApp ngadu. ya 0811 970 3737. Nah, jadi ya. 11 970 3737. Pasti ditanggapi. Nah, itu Sumsel ya, Pak. Nah, Fast kalau dari respon itu, Pak. Layo, nak Fast dia fast Fast respon. respon. Ya. Fast respon. Kalau admin pempek cek Kecuali hari libur. Kalau libur jam kerja, Jam hari kerja. kerja. Hari kerja kayak Hari itu. kerja, jam kerja. Ombudsman kan liburan juga. Sio. Itu sesumsel ya, Pak ya? Sumsel. Ya, Sumsel. ditanggapi sesumsel. Kalau nak di Linggau, Iya. nak di mana Maria tadi di Mubah. Di Mubah. Nah, Ini ditangkap perwakilan-perwakilan di daerah ada Kak? Apa Dia baru di level provinsi. provinsi? Ya, Sesumsel. jadi di Indonesia ini 34 provinsi kita udah punya perwakilan. Oke, 34. Belum Kalau ada ke permasalahan? kabupaten, belum ke kabupaten kota belum. Oh, belum. Baru diletak di provinsi. Tapi kalau misalnya di kabupaten ada masalah, bisa datang ke kabupaten. Oh, iya. Ya, kami yang ke sana. Iya, yang datang ke kabupaten kan Ya, ombudsman. biasanya. Kadang mereka kita undang. Oh, untuk menyelesaikan masalah ini dan Ya. ini tidak dipungut biaya. Gratis. 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 Ah. Nah, sebenarnya kan Semua pempek susah itu gratis. Iya, iya, Tiap iya. hari Rabu, tiap hari Kamis. Nah. Iya, oke. Iya. Banyak pahalanya. Jiwan berkah dia. Ya, Nah, kalau untuk menilai kepuasan dari masyarakat terhadap Wow. laporan yang sudah diadukan dari mereka ke ombudsman tadi, cak mana, Pak? Iya, di ombudsman itu ada mekanisme juga yang menjamin tata kerja kami di perwakilan. Jadi kami ada juga pengawas-pengawasnya dari pusat. Kalau masyarakat misalnya yang merasa, oh kami tidak puas nih dengan layanan ombudsman, kami merasa misalnya ada hal yang masih kurang ini, nah itu bisa dilapor ke juga gitu. Jadi ada namanya manajemen mutu di kita itu, dan kaget di manajemen mutu itu akan diperiksa ulang. Ini sudah sesuai belum SOP-nya. Makanya iji kita tadi itu penting, SOP itu penting, karena orang akan jingok nih aturan yang kita jalankan untuk menyelesaikan masalah itu udah sesuai atau belum. Yang pelaporan tadi, kalau ada maladministrasi nggak ada ke ombudsman, kalau memang pun ombudsman pun akan kayaknya dilaporkan, laporkannya di pusat jadi Pak ya? Iya, di Oke. pusat. Ada mekanisme internal kita ada juga. Ada juga di internal. ada kasus, salah satu kasus contoh yang sudah diangkat yang didasari laporan dari ombudsman nggak? Kasus yang sedang Ya, di berjalan masyarakat. mungkin. Iya. Ya, yang terbaru Gara-gara ini kami lapor lah ke ombudsman naik itu kan. Kertapati Sudah mungkin Iya. salah satunya. Ya laporan kalau sekarang ini yang lagi kita tangani ini yang masih berproses, pertama masalah PPDB, penerimaan siswa baru yang Siswa bulan baru, ya? Juli kemarin kan sudah selesai itu. Apa laporannya itu? Itu kemudian hasil dari sidak turun ke lapangan kami. Jadi kemarin di bulan Agustus itu kami sempat turun di 6 sekolah level SMA, 1 sekolah level SMP, dan ternyata dari hasil sidak itu kami temuin ada 4 sekolah level SMA itu yang nampaknya memang menyalahin aturan dalam proses penerimaan murid barunya. Sehingga akhirnya kami jadi ke laporan inisiatif kami, dan kemarin itu sudah kita periksa pertama kali dari dinas pendidikannya. Habis dinas pendidikannya kita panggil juga 4 kepala sekolah itu, kita minta klarifikasi keterangan. Nah terakhir ini kami juga minta agar kepala Dignas langsung hadir untuk kita minta keterangan, tetapi hari Senin kemarin kepala Dignasnya masih berhalangan. Kita tunggu sampai hari Rabu ini tadi masih tidak hadir. Nah hari ini kami akan melayang ke panggilan kedua. Mantap kau ya. Itu. Iya, iya. Boleh tahu Pak apa penyelewengannya sedikit untuk 4 sekolah? Iya, temuan kami ini misal nih satu sekolah itu kita jenguk kan ada kuota tuh, sebelum nerima tuh kan ada kuota tuh. Oh SMA ini kuota penerimaan murid barunya misalnya 324 siswa. Ternyata lebih. Nah, ternyata pada waktu kami sidak kemarin siswanya itu jadinya 600 lebih. Wah, 300 ke 600. Ah, Dua sip. gitu. Dua kali Jadi lipat. hampir 100% peningkatannya. Oke, itu salah satu contoh ya Pak. Salah Nah, satu contoh. Kita singkat minta himbauan Pak dari Pak Anda dan juga dan Pak Riko terkait dengan tema kita hari ini untuk pemirsa di rumah. Iya. Silakan Pak. Dengan masyarakat bahwa ombudsman ini kan memang secara personal kami terbatas. Tentu kami pasti tidak akan banyak tahu terjadinya maladministrasi yang ada di tempat-tempat di jero-jero kampung-kampung yang tempat tinggal kita masing-masing. Nah ini perlu peran serta masyarakat untuk ikut sama-sama ngawasin layanan publik, untuk ikut melapor ke kalau andai kata
kita melihat adanya buruknya layanan publik. Siapa tahu kaget misalnya dengan hasil laporan kita masyarakat, ombudsman turun, lalu terjadi perbaikan layanan publik di tempat itu, maka ke depan akan menerima layanan publik baiknya masyarakat luas. Dan yakinlah mudah-mudahan dalam agama kita juga dikenal, kita nyengkil ke sikok duri di jalan, setiap kali uang jalanin jalan itu kita akan dapat amal jariahnya. Nah, sama mak ini, kita ngelapor ke layanan publik yang buruk, sudah ombudsman turun kita perbaikin, ya insya Allah masyarakat juga yang melapor akan dapat amal jariahnya, modelnya itu. Kak Riko? Ya, kalau Pak Adrian tadi ngomong ke masyarakat, kalau aku mungkin ke pemberi layanan. Jadi mungkin himbauannya untuk pemberi layanan, ya sudahlah, sekarang era lah sudah berubah, benar-benarlah pegawai, ya karena kita sudah bertanggung jawab untuk masyarakat, berilah layanan yang terbaik. Siapapun yang menonton hari ini dari pemberi layanan, sekali lagi memang salah satunya nanti kalau bapak-bapak tidak memberikan yang terbaik, nanti berhadapannya dengan ombudsman. Jadi itu kalau untuk masyarakat, Pak Yo jangan sungkan-sungkan, gratis, katik biaya sama sekali. Kalau ada yang ngomong biaya itu bohong. Dan kami sudah mempunyai sarana yang sangat mudah, ada WA, di IG, semua direspon. Kami pastikan itu direspon dengan baik. Kalau kita cari solusi secara bersama, itu baik. Lengkap sudah ini. Lengkap, komplit. Pegawai yang benar-benar. Jangan sesuai dengan prosedurnya, jangan neko-neko. Pegawai itu bukan cuma untuk dunia, tapi juga akhirat. Itu akan berhadapan dengan Pak Adrian dan juga Pak. Baik, kita tutup dengan doa. Pak Adrian sekali lagi sudah ngasih ke informasi ke pemirsa Waebo. Pastinya apa ada yang ditambahin? Sudah itu Pak tadi. Akhirat tadi lah. Selesai lah tuh di akhir. Sudah ada tambahin lagi? Sudah jadi. Berarti tadi ke Pak Riko sudah aman ya? Berarti sudah termasuk 10 dari maladministrasi. Ya, jadi balik ini langsung lah ke bank lagi, Cek. Langsung. Lagi ke bank Pacal Ombudsman ngurusnya. Ya sudah. Komunikasi dengan Pak Riko. Tapi Pak Riko awal. Ya biasa orang Waebo berakhir di sini. Jangan lupa terus saksikan setiap hari Rabu dari jam 3 sampai jam 4 hanya di PAL TV memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang inilah. Sampai jumpa.